Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga anak-anak muda kita yang saya sayangi tetap terjaga dari hal-hal yang tidak kita ingini dan tetap menjalankan kegiatan sebagai seorang pemuda Islam yang baik, mempersiapkan kehidupan yang baik untuk masa depan baik dunia maupun akhirat. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca buku biografi Khalifah Rasulullah yang masih bercerita tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Baik, langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah Islam mendapat kesempatan untuk melihat karakteristik putranya yang agung dan diberkahi itu dalam bentuk yang lebih jelas. Kekuatan dan keteguhan yang ia gunakan untuk menghadapi segala tanggung jawab sebagai seorang khalifah adalah kekuatan dan keteguhan sama yang ia gunakan untuk menghadapi segala tanggung jawab sebagai orang mukmin. Di hari-hari pertama dakwah, setiap kali mendengar Rasulullah SAW mendapat gangguan, ia langsung datang dan menghindarkan Rasulullah SAW dari gangguan yang beliau alami, bahkan rela mengorbankan diri demi beliau. Saat hijrah, ia merasa begitu senang mendampingi Rasulullah SAW. Meski ia yakin kaum Quraisy pasti mengirim pasukan-pasukan pemburu dengan segenap kekuatan yang mereka punya. Saat perang Badar, ia mendampingi Rasulullah SAW di dalam kemah, meski ia yakin seluruh bahaya mengarah ke kemah itu. Saat perang Uhud, ketika para pasukan pemanah melanggar perintah Nabi SAW karena mereka pikir peperangan sudah selesai dengan kekalahan di kubu Quraisy hingga meninggalkan posisi di puncak bukit. Akibatnya pasukan Quraisy kembali dan menyerang dan menimpakan kekalahan pedih terhadap kaum muslimin. Saat perang Uhud, ketika para pasukan pemanah melanggar perintah Nabi SAW karena mereka pikir peperangan sudah selesai dengan kekalahan di kubu Quraisy hingga meninggalkan posisi di puncak bukit. Akibatnya pasukan Quraisy kembali dan menyerang dan menimpakan kekalahan pedih terhadap kaum muslimin. Medan perang sunyi dan sepi, kecuali jasad-jasad syuhada yang dimutilasi kaum musyrikin secara liar dan keji. Saat itu Rasulullah SAW menatap Abu Bakar berlari seorang diri mengejar pasukan musyrikin sambil menghunus pedang. Lalu dengan suara tinggi Rasulullah SAW memanggil, "Sarungkan pedangmu Abu Bakar, jangan kau buat kami sedih karena kematianmu." Rasulullah SAW kembali menyeru Abu Bakar serta memerintahkan agar kembali. Akhirnya Abu Bakar kembali. Ia tidak pernah mendurhakai perintah Rasulullah SAW, sekalipun perintah tersebut menghalanginya untuk meraih kemuliaan mati syahid yang sangat ia rindukan. Inilah kekuatan terpercaya dari dasar hati dan lubuk keimanan yang menjadi bahan bakar Abu Bakar. Eksistensi Abu Bakar sebagai orang Arab merdeka, menerima berbagai macam keistimewaan menawan dari pendidikan dan lingkungan, keimanan tulus dan agung yang membuatnya lebih memilih untuk dicabik-cabik serigala daripada melanggar suatu perintah. Sikap-sikap cemerlang yang ia tunjukkan baik sebelum maupun setelah menjabat khilafah menggambarkan suatu contoh kekuatan, amanah dan kebijaksanaan yang lurus. Semua itu karena Allah menganugerahkan tabiat yang lurus dan keimanan kokoh kepadanya. Keimanan seorang pribadi yang berserah diri kepada Allah, sedang ia berbuat baik, ia serahkan hidupnya demi keimanan dengan senang hati, ia pikul segala tanggung jawab tugas dalam ketakwaan, amanah dan ilmu. Padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Pribadi yang agung dan unggul, seperti apa ia menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin?
dan seperti apa ia menjalankan tugas sebagai seorang khalifah. Dialah yang lahir sebagai seorang pemimpin dan hidup sebagai seorang pemimpin. Dialah sosok yang tak satu keistimewaan pun luput darinya, dan tak satu pun kelebihan yang tak tampak pada dirinya. Dialah sosok yang menyelamatkan Islam dari bahaya, lalu ia kembalikan kehidupan dan keteguhan Islam. Dialah sosok di mana menara-menara Kisra dan Kaisar mulai berjatuhan di bawah kakinya, dan dunia lama secara keseluruhan tunduk di hadapannya. Apakah jabatan khalifah mengubah eksistensi jiwa atau gaya hidupnya? Apakah ia melupakan sifat tawadu dan segala kelebihannya di tengah berbagai macam kemenangan yang ia raih? Apakah ia menjalankan kehidupan sebagai khalifah yang berada di atas tingkatan orang lain? Ataukah tetap sebagai orang biasa di tengah-tengah rakyat? Mari kita mendekati sosoknya agar kita tahu. Mari kita mulai dari saat-saat pertama masa khilafah. Ia melangkahkan kaki dalam balutan rasa malu dan takut menuju ke mimbar Rasulullah SAW. Mimbar yang selama ini digunakan Nabi SAW untuk menyeru kaum muslimin, menyeru mereka menuju petunjuk dan agama kebenaran. Abu Bakar naik ke atas mimbar setelah kapasitasnya sebagai seorang pemimpin lenyap dari dirinya. Setelah naik 2 tingkat ia duduk, ia tidak mengizinkan dirinya untuk menapaki semua anak tangga mimbar, tidak mengizinkan dirinya untuk duduk di tempat yang biasa digunakan Rasulullah SAW duduk. Ia menghadap ke arah hadirin, menyampaikan janji kepada mereka semuanya. Wahai semua yang hadir, aku ditunjuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berlaku baik, bantulah aku, dan jika aku berlaku buruk, luruskanlah aku. Ketahuilah, orang lemah di tengah-tengah kalian adalah orang kuat bagiku, hingga aku ambilkan haknya. Ketahuilah, orang kuat di tengah-tengah kalian adalah orang lemah bagiku, hingga aku ambilkan hak orang lain darinya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika aku durhaka, kalian tidak wajib taat padaku. Di antara sekian banyak perjanjian dan pidato pembukaan para penguasa kala menerima tampuk kekuasaan seperti yang tercatat dalam sejarah, kita tidak menemukan dan tidak akan menemukan hikmah dan neraca seperti ini. Yang lebih membuat situasi ini lebih menawan dan agung, perilaku si penyampai pidato ini tidak melenceng sesaat pun dan sedikit pun dari apa yang ia sampaikan. Dengan kata-kata mukjizat ini, Abu Bakar meletakkan serangkaian tanggung jawab seorang pemimpin terpercaya dalam lingkup tanggung jawab dan kejujuran, sekaligus mengungkap esensi setiap kekuasaan yang baik. Aku ditunjuk untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Demi Allah, sungguh sebuah pembukaan yang menawan. Ia ingin mencabut semua anggapan dari dada semua orang yang memposisikan seorang penguasa berada di atas kemampuan dan posisi sebenarnya. Ia ingin menanamkan di hati mereka bahwa kekuasaan bukan keutamaan ataupun keistimewaan. Akan tetapi kekuasaan tidak lain adalah pengabdian umum di seluruh tingkatannya, baik dari sisi beban berat, tanggung jawab, maupun kesulitan. Dengan kata-kata cemerlang ini, ia ingin menegaskan bahwa kekuasaan adalah tugas, bukan dominasi, persahabatan, bukan kesombongan. Ia menegaskan bahwa seorang penguasa adalah pribadi di tengah-tengah umat, bukan umat dalam pribadi seseorang. Aku ditunjuk untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Tepat sekali, ia bukan yang terbaik di antara mereka karena adalah seorang penguasa, namun ia yang terbaik di antara mereka karena ia orang bijak, karena dia adalah as-siddiq, di mana kebenaran, iman, amanah, dan sikap lurus menyatu dalam dirinya. Satu sifat yang menjadikannya sebagai saniyasnain, satu dari 2 orang. Siapa yang lebih pantas menerapkan kata-kata ini melebihi dia? Siapa yang lebih berhak dan lebih patut menunjukkan sikap seperti ini melebihi Abu Bakar? Sikap seorang penguasa yang tahu betul bahwa dirinya tidak akan menjadi sosok besar selain mengacu pada tingkatan kebesaran yang dimiliki umat. Orang tidak akan menjadi pribadi merdeka kecuali mengacu pada tingkat kemerdekaan yang dimiliki umat. Orang tidak akan menjadi pribadi mulia selain mengacu pada tingkat kemuliaan yang dimiliki umat. Orang tidak akan menjadi pribadi aman selain mengacu pada tingkat keamanan yang dimiliki umat. Jalan untuk menggapai semua itu menurutnya adalah seluruh rakyat mengisi posisinya. Ia tahu inilah satu-satunya garansi untuk kebaikan, keadilan, dan kebenaran untuk negara dan juga pemimpin. Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berlaku baik, bantulah aku. Dan jika aku berlaku buruk, luruskanlah aku.
Inilah tugas rakyat bagi Abu Bakar. Inilah esensi sebuah hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Rakyat menjadi penolong bagi dirinya dan segala tanggung jawab yang ia pikul. Langkah ini hanya bisa ditempuh jika rakyat menempati posisi sebagai pendamping yang melek, bukan pengikut yang buta, membantu sang pemimpin kala berlaku baik dan meluruskannya kala berlaku buruk. Berikutnya Abu Bakar beralih dari topik kepemimpinan ke topik hukum. Ia menegaskan tekadnya untuk menerapkan hukum ini. Ketahuilah, orang lemah di tengah-tengah kalian adalah orang kuat bagiku, hingga aku ambilkan haknya. Ketahuilah, orang kuat di tengah-tengah kalian adalah orang lemah bagiku, hingga aku ambilkan hak orang lain darinya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika aku durhaka, kalian tidak wajib taat padaku. Kejujuran dan keindahan macam apa ini? Sosok pribadi yang memiliki begitu banyak keistimewaan di tengah kaum beriman. Lalu di awal-awal khilafahnya mendesak seluruh kaum muslimin untuk mengambil posisi tepat di sampingnya. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, ia adalah sosok pribadi orang besar. Dan sosok besar seperti apa kiranya dia ini akan mengajarkan semua orang melalui tutur kata dan perilaku bahwa ia tidak lebih baik sedikit pun dari mereka, dan ia senantiasa memerlukan keutamaan, pandangan, kepercayaan diri, dan keteguhan mereka dalam kebenaran. Sang khalifah menerima jabatan khilafah bukan karena keinginan ataupun ambisi pribadi. Andai bukan karena sekian banyak tanggung jawab menentukan di saat-saat genting, tentu ia lebih memilih untuk berlindung di tengah-tengah kabilahnya, dan tentu akan lari menjauhi jabatan yang justru diperebutkan banyak orang, di mana mereka rela mati karenanya. Abu Bakar benar ketika menyampaikan, "Demi Allah, aku tidak pernah menginginkan kekuasaan barang sehari atau semalam pun. Aku pun tidak pernah memintanya kepada Allah baik saat sepi maupun ramai." Ya, ia tak berambisi pada kekuasaan. Andai saja melepaskan diri dari kekuasaan ini bukan sebagai aksi lari dari tanggung jawab agama dan iman, tentu ia sudah lari menjauh, dan ia benar-benar berusaha untuk itu selesai membendung gejolak orang-orang murtad. Suatu ketika Umar masuk ke kediamannya, ternyata ia tengah menangis. Belum juga Umar menatapnya, ia langsung berpegangan padanya seakan sebagai perahu penyelamat dan berkata padanya, "Hai Umar, aku tidak butuh kekuasaan dari kalian." Umar tidak membiarkan Abu Bakar meneruskan kata-katanya. Umar mengatakan kepadanya, "Apa boleh buat? Demi Allah, kami tidak akan mencopotmu dan tidak akan meminta untuk mencopotmu." Mari kita lebih mendekati salah satu kejadian itu, sebuah pidato yang memposisikan khalifah sebagai pihak pelaksana. Pidato yang ia sampaikan saat itu ia dibaiat. Mari mendekat agar bisa melihat si putra agung yang diberkahi ini, bukan untuk Islam semata, tetapi untuk kehidupan secara menyeluruh, agar kita bisa menatap penguasa yang murah hati, bak hujan deras yang mengisi kehidupan umat manusia dengan keselamatan, kasih sayang, keindahan, dan rasa aman ini. Takdir menentukan awal masa khalifahnya dimulai dengan sebuah kejadian yang menguji sejauh mana loyalitasnya pada undang-undang dan kebenaran. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW dan Abbas paman Rasulullah SAW menemuinya dan meminta hak sebidang tanah tak seberapa yang didapatkan Rasulullah SAW dari sebagian rampasan perang, karena memang beliau biasa memberikan sebagian kecil dari hasil rampasan perang untuk Fatimah dan sebagian ahlul bait. Sisanya selanjutnya beliau bagikan untuk kaum fakir di kalangan para sahabat. Namun saat itu setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha menemui khalifah Rasulullah SAW untuk meminta sebidang tanah sebagai warisan dari ayahnya, Rasulullah SAW. Abu Bakar kemudian berkata kepada Fatimah dan Abbas, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kami para nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.' Demi Allah, tidaklah aku membiarkan satu urusan pun yang pernah kulihat dilakukan Rasulullah SAW, melainkan pasti juga kulakukan. Aku khawatir menyimpang jika meninggalkan suatu perintah beliau." Abu Bakar tahu orang yang paling patut diperhatikan dalam hal hak adalah putri Rasulullah SAW. Ia tahu betapa Rasulullah SAW sangat mencintai dan mementingkan putri beliau.